hingga melihat bayangan di jendela mobil. Pria itu baru terkejut menyadari bahwa dirinya dan wanita licik yang bekerja sama membunuh istrinya ternyata muncul di hadapannya. Pria itu segera sadar dan cepat menarik istrinya ke dalam mobil. Namun istrinya sama sekali tidak curiga. Dengan tenang dia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata beberapa hari sebelumnya, suami dan wanita licik sengaja membuat wanita itu pingsan. Mereka bahkan menghancurkan wajahnya dengan pisau dan mengklaim bahwa istrinya menderita gangguan jiwa. Lalu mereka membawanya ke rumah sakit jiwa. Setelah itu, wanita licik itu melakukan operasi plastik menjadi mirip dengan istri, sepenuhnya menggantikan identitasnya, mengambil segala sesuatu yang dimilikinya. Saat keduanya merayakan kemenangan mereka, presiden yang selama ini diam-diam mencintai istrinya, mendengar bahwa istrinya masuk rumah sakit, langsung datang untuk menjenguknya. Namun begitu dia melihat wajahnya, dia langsung menyadari bahwa wanita di depannya bukanlah istrinya. Segera dia keluar dari ruang perawatan dan memberi instruksi kepada asistennya untuk mencari istrinya dengan sepenuh hati. Sementara itu, sang istri sudah melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Dia diam-diam tiba di depan rumah. Takut suaminya tidak akan menerima dirinya yang sekarang. Jadi dia bersembunyi di samping. Namun tanpa sengaja melihat, wanita yang ada di sisi suaminya sangat mirip dengannya. Dia merasa bingung, hingga akhirnya melihat tanda lahir di tangan wanita itu. Baru dia menyadari, wanita di depannya ternyata adalah sahabatnya sendiri. Dia tidak langsung bertindak, melainkan menunggu sampai suami datang sendirian ke tempat parkir. Baru dia muncul untuk meminta pertolongan pada suaminya. Namun yang dia tidak tahu adalah, suaminya ternyata terlibat dalam pembunuhan dirinya. Dia berpura-pura menenangkan sang istri, dengan berkata semua ini adalah perbuatan sahabatnya, dan menyuruh istrinya untuk tidak bicara dulu. Kemudian memberinya sebotol air, agar dia beristirahat. Istri menerima air tersebut tanpa ragu dan langsung meminumnya. Namun dalam sekejap dia merasa dunia berputar, dan pingsan seketika. Pria itu mengendarai mobil menuju danau. Setelah memastikan tak ada orang di sekitar, dia mengangkat tubuh istrinya keluar dari mobil. Untuk menghilangkan semua kekhawatiran selamanya, dia memutuskan untuk menyelesaikan segalanya. Dia berjalan menuju tepi danau, dan dengan keras mendorong istrinya ke dalam air. Dia berdiri di tepi danau dan diam-diam menyaksikan istrinya berjuang keras di dalam air, hingga akhirnya sang istri tenggelam ke dasar danau. Barulah dia berbalik dan pergi. Namun beruntung, presiden itu datang tepat waktu, tanpa ragu melompat ke dalam danau, dan menyelamatkan sang istri yang hampir kehabisan nafas. Ketika sang istri terbangun dan mengingat kejadian tadi, dia merasa sangat bodoh, karena malah meminta pertolongan pada orang yang ingin membunuhnya. Dia bersumpah akan membuat mereka membayar. Kemudian dia menemui pamannya yang kaya. Lalu dia memberikan identitas baru untuk wanita itu, yang ternyata adalah identitas dari sepupunya yang sudah meninggal. Karena kematian sepupunya tidak pernah diumumkan kepada publik, tak ada yang tahu kalau dia sudah meninggal. Jadi bisa memanfaatkan identitas sepupunya untuk memulai hidup baru. Saat itu, wanita itu hanya berpikir tentang balas dendam. Dia memutuskan untuk menjalani transformasi seperti sepupunya. Rasa sakit akibat efek samping dari operasi plastik justru semakin memperkuat tekadnya untuk membalas dendam. Saat perban akhirnya dilepas, dia merasa seperti mendapatkan kehidupan baru.